Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam saya ucapkan kepada saudara-saudara kami sekalian antar umat beragama atau pada umumnya kami sebut non-muslim. Saudara-saudara sekalian, macam-macam kejadian dalam agama kami, agama Islam, banyak membuat keresahan bagi kami atau bagi saya khususnya, yang membuat saya ingin ikut menyampaikan pendapat atau berbicara, mewakili teman-teman yang lain yang mungkin di luar sana juga mempunyai pendapat yang sama seperti saya. Yang pertama, saya akan mengangkat atau membahas tentang niat sholat. Dan momen ini sangat tepat bagi saya karena 2 hari lagi insya Allah umat muslim sedunia akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Niat sholat dalam agama Islam, kita langsung saja ya, ini bukan saya yang mengatakan, kita langsung searching aja. Jadi datanya sudah ada, tidak perlu kita mengarang-arang atau punya pendapat sendiri. Contohnya niat sholat zuhur. Ini langsung online ya, jadi tanpa di editing langsung. Niat sholat zuhur sendiri yaitu kita baca bersama-sama dan kita ketahui bersama dan kita sepakat bahwa ini kita ucapkan setiap akan niat sholat zuhur. Namun beberapa bulan ke belakang saya mendapat keresahan, kegelisahan mengapa ada keganjalan dalam niat sholat yang selama ini saya ucapkan. Apa itu? Niat sholat zuhur, contohnya usolli fardhon duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Ini artinya, apakah artinya memang benar seperti ini? Coba kita perhatikan. Yang pertama, usalli. Apakah ini artinya aku? Sementara yang saya tahu, aku dalam bahasa Arab itu adalah a, seperti di lafal asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Berarti a artinya aku. Bolehkah a diganti dengan u, lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Coba renungkan hal ini kepada para insan yang dianggap ustadz, para insan yang berceramah melalang buana keliling Nusantara bahkan keliling dunia dengan banyak gelar di namanya. Mengapa hal ini tidak pernah terbahas? Mengapa hal ini tidak pernah dikaji? Mengapa A dan U berarti sama? Apakah yang berarti sama? Silahkan saya mewakili teman-teman yang lain ingin
minta pencerahan dari kalian yang merasa ustaz, bahkan ulama. Selanjutnya, fardon adalah fardu. Ini selaras, kita sepakati, nggak ada masalah. Zuhri, ini zuhur. Tapi ada yang ketinggalan di sini, yaitu sholat. Sebelum fardu ada sholat. Adakah kalimat sholat dalam bahasa Arab dalam niat sholat? Sementara di sini usolli langsung fardon. Tidak ada kata sholat di sini. Sementara kita tahu sholat dalam bahasa Arab ya sholat, karena ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi di sini tidak ada kata sholat. Pertanyaan saya, kalian ngapain niat fardon zuhur? Ngapain? Mengapa ini terlewatkan untuk dibahas? Itu. Jadi yang pertama adalah samakah A dan U maknanya? Yang kedua, mengapa tidak ada kalimat sholat dalam niat? Untuk niat sholat mungkin hanya ini. Dan yang kedua, dengarkanlah wahai saudara-saudaraku dan insan yang di sana yang dianggap ustadz, bahkan merasa menjadi ustadz, bangga akan gelar itu, dipuja-puja bak selebritis, melanglang buana berceramah keliling Nusantara bahkan keliling dunia, dan menyandang gelar yang sangat panjang di belakang namanya. Apakah gelar Anda secerdas pemikiran Anda? Kami akan mengujinya di sini. Apakah makna sholat bagi kalian? Sepakatkah kita bahwa sholat itu adalah doa? Sepakatkah kita bahwa saat sholat kita menghadap Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa? Kita sepakati hal ini? Baiklah. Mari kita uji. Benarkah praktik sholat yang selama ini kalian dirikan, yang kalian laksanakan, bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, dalam sholat tarawih sebagai penutup kita mendirikan sholat witir. Sholat witir. Dan di rakaat terakhir sebagai pelengkap surah yang digunakan ialah 3 surah penutup dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah memurnikan Allah atau memurnikan Sang Pencipta atau memurnikan Yang Maha Kuasa. Yang intinya surah ini adalah ikrar kita sebagai ciptaan mensucikan Sang Pencipta kita. Tentulah kalimat yang kita ucapkan kalimat langsung. Sepakat ya? Yang kedua, surah Al-Falaq. Dan yang ketiga surah An-Nas sebagai penutup. Nah, mari kita kaji surah Al-Ikhlas yang kita ucapkan atau yang diucapkan imam saat sholat witir. Apa isi dalam
surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, kul, katakanlah, dalam kurung Muhammad, karena surah ini ditujukan pada Muhammad atau pada baginda Rasulullah SAW, maka dalam kurung Muhammad. Hakikatnya kulhu ini bermakna katakanlah. Bukankah ini kata perintah? Kata perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai pengantar wahyu. Mengapa kata perintah ini diucapkan kembali saat menghadapi Yang Maha Kuasa? Siapakah yang kalian perintah sebenarnya? Apakah kalian sedang memerintah Allah untuk mengucapkan surah Al-Ikhlas? Bukankah isi surah Al-Ikhlas itu adalah Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulhu ini tidak perlu diucapkan, karena kulhu ini adalah kata perintah yang diucapkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengucapkan surah Al-Ikhlas yang berbunyi Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah kami benar? Sama halnya dengan surat Al-Falaq. Bunyi surah Al-Falaq ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lagi-lagi ada kata kul, itu kata perintah dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tentulah saat ini kita sepakat bahwa kul bermakna katakanlah. Maka tidak etis di saat Anda menghadap Yang Maha Kuasa kul diucapkan kembali. Anda sedang apa sebenarnya? Sementara makna surah Al-Falaq sendiri ialah meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Aku berlindung kepada Yang menguasai surga dari kejahatan makhluk yang diciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan penyihir dan pada bulbul, dan dari kejahatan orang yang nanti apabila dia dikit. Jadi pada hakikatnya surah Al-Falaq ialah surah meminta perlindungan kepada Sang Pencipta dan kepada Yang Maha Kuasa. Maka jika kul ini diucapkan, itu sudah berbeda. Kalian tidak lagi sedang meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, tetapi memerintah Yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungan. Sama dengan surah An-Nas. Surah An-Nas juga diawali dengan kata kul. Ketiga surah ini ada dalam surah terakhir dalam kitab umat muslim, Al-Quranul Karim.
surah ini bermakna umat manusia. Surah ini bermakna penegasan yang Maha Kuasa bahwa diciptakannya jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Maka jika diucapkan dalam surah An-Nas, kalian juga sedang memerintah. Siapa yang kalian perintah sebenarnya? Kapan kalian berikrar? Apa yang sebenarnya kalian pelajari? Sekolah jauh-jauh ke luar negeri, pulang dengan membawa banyak gelar, mencaci-caci pemerintah, disanjung bak selebritis, melelang buana ceramah. Bahkan bagi kami, kalian itu tidak bisa mengaji. Renungkanlah hal itu. Salam.